Bu, belum dinyalain ya? Cek, cek, cek. Tes 1, 2, 3, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ibu-ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur dan hentinya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, terutama nikmat taufik dan hidayahnya, sehingga sampai saat ini kita masih bisa melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan keistiqomahan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, kepada keluarga, para sahabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, insya Allah di kesempatan pagi hari ini kita akan kembali melanjutkan pelajaran kita membahas kitab Fikih Sunnah Lin Nisa. Pada pertemuan yang terakhir, alhamdulillah kita telah selesai membahas sunnah-sunnah fitrah, ya, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al fitratu khamsun. Fitrah itu ada 5. Yang pertama adalah khitan, kemudian yang kedua mencukur bulu kemaluan, kemudian yang ketiga memendekkan kumis, kemudian yang keempat memotong kuku, dan yang kelima adalah mencabut bulu ketiak. Dan telah kita sebutkan juga sunnah dari bersiwak, bahwa kita disunnahkan untuk bersiwak, ya, pada hukum asalnya pada setiap saat, setiap kondisi, ya, kita disunnahkan untuk bersiwak, terutama ya di waktu-waktu tertentu seperti akan sholat, kemudian ketika akan masuk ke dalam rumah, akan membaca Al-Quran, dan beberapa kondisi lainnya. Sekarang kita masuk ke dalam bab yang baru, adab qada'il hajah, adab-adab menunaikan hajat. Nah, ini juga ada fikihnya. Ya, jadi satu faedah disampaikan oleh Fadilatul Syekh Dr. Abdul Razak bin Abil Muhsin Al-Badr. Jadi Syekh Abdul Razak ini pengajar di Masjid Nabawi. Beliau punya majelis itu 2 kali. Yang pertama ba'da subuh, kemudian yang kedua ba'da maghrib. Dan yang ba'da subuh itu beliau dulu mengajarkan kitab Riyadhus Shalihin. Nah, salah satu faedah yang kami dengar langsung dari beliau itu mengatakan kenapa kita itu perlu belajar adab. Ya, adab yang sesuai sunnah itu seperti apa? Itu kita perlu tahu. Kenapa? Karena adab ini kan berkaitan dengan keseharian kita. Adab tidur, adab makan, ya, adab buang hajat. Itu kalau seseorang itu tahu sunnah-sunnahnya ketika buang hajat, dia itu buang hajat tapi dapat pahala. Ya, jadi dari buang hajat kan keperluan kita. Mau tidak mau orang itu harus buang hajat. Tapi bagaimana agar buang hajat itu ya menghasilkan pahala? Enak kan? Bahasa kasarnya cuma mau gitu dapat pahala. Caranya adalah, kata Syekh Abdul Razak, dengan mengikuti adab-adab yang diajarkan oleh baginda Rasulullah. Masya Allah, ya. Jadi memang kalau ada orang masuk neraka itu nemen banget gitu. Kenapa? Karena kita itu dalam kegiatan sehari-hari dengan menjalani adab-adab itu semuanya udah poin-poin pahala semua. Ya, maka mari ibu-ibu yang dirahmati Allah, kita coba untuk mempelajari ya beberapa adab buang hajat yang disampaikan oleh penulis. Ya, beliau mengatakan di sini, ya, kata beliau di sini, apabila engkau berhajat ukhti muslimah ila dukhulil khala liqada'il hajah fa yustahab an taf'ali ma ya'ti. Kata penulis di sini, wahai ukhti muslimah, apabila engkau
ingin menunaikan hajatmu dengan masuk ke toilet untuk menunaikan hajatmu, maka disunnahkan bagimu untuk melakukan beberapa hal ini. Ya, jadi di sini beliau sebutkan disunnahkan, ya, disukai untuk dilakukan, tapi di sana ada juga yang wajib hukumnya, seperti menutup diri. Buang hajat itu nggak boleh kelihatan orang lain. Ya. Maka di antara yang pertama kata beliau al-istitar wal bu'du anil inzar wa khususan idah tajti li qada'il haja fil khala. Yang pertama adalah menutup diri dan menjauh dari pandangan-pandangan manusia, terutama apabila kau menunaikan hajatmu di ruang yang terbuka. Jadi kalau di ruang yang terbuka, ya misalnya acara camping, ya belum ada toilet di tempat campingnya. Kalau sekarang di tempat-tempat wisata, ya alhamdulillah kita tersedia tempat buang hajat, walaupun ya sederhana. Tapi kalau misalnya dia camping di tempat terbuka di gunung, ya, maka dia diperintahkan untuk menyembunyikan diri sehingga tidak terlihat oleh orang lain. Ya. Kemudian beliau berikan dalilnya, An Jabir radhiyallahu taala anhu qala kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi safarin fa kana Rasul sallallahu alaihi wasallam la ya'ti al-baras yakni al-fadha hatta yughiba fala yura. Ya, hatta yaghiba fala yura. Dari Jabir bin Abdullah, kami keluar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah safar, perjalanan jauh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya tidaklah menunaikan hajatnya sampai beliau sallallahu alaihi wasallam itu menghilang, tidak kelihatan. Jadi beliau menjauh dari pandangan manusia, kemudian menunaikan hajat beliau. Sehingga kita hati-hati. Kata beliau di sini apalagi la syakka anal istitar fi sya'nin nisa akad. Dan tidak diragukan lagi kalau menutup diri itu lebih diragukan lagi bagi kaum wanita. Ya kalau laki-laki itu ya masih gampang sekali. Maksudnya ya kelihatan ketika buang air itu masih ringan lah. Tapi kalau wanita kelihatan auratnya maka ini lebih berat. Ya, maka kita ajari ya anak-anak kita ya, jangan kemudian pipis sembarangan ya. Sering kalau dulu tapi ya zaman orde baru lah. Sekarang pendidikan kita kayaknya ada peningkatan ya. Kalau dulu itu ya teman-teman itu kalau mau habis main bola pengen pipis ya tinggal makber gitu ya. Cari tempat di pinggir lapangan langsung cur gitu. Ya kalau sekarang mungkin sudah jarang kelihatan. Nggak tahu kalau di kota-kota mungkin ya. Tapi kebanyakan seperti itu sudah tempat-tempat ke WC ya kalau mau buang air. Kalau dulu ya tinggal di depan selokan depan rumah itu langsung macur gitu ya. Maka kita harus menutup diri dan jauh dari pandangan manusia. Ya. Bahkan dalam sebagian riwayat itu dikatakan Nabi SAW lewat di 2 kuburan. Kemudian Nabi mengatakan bahwa keduanya ini tidaklah diazab karena satu hal yang besar. Hal yang sepele diantaranya adalah la yastatiru minal baul. Dia tidak menutup dirinya ketika buang air kecil. Ya. Nah kalau ibu-ibu, saya kira toiletnya nggak masalah. Yang laki-laki ini ada toilet yang berdiri. Nah itu juga kalau dia tidak tertutup secara sempurna itu tidak boleh ya. Ya bisa dilihat oleh temannya ya yang di sebelah lihat-lihatan. Nah itu tidak boleh. Aurat itu harus ditutup. Kemarin ada video dari orang yang jalan-jalan ke Cina ya, jalan-jalan ke Cina. Ternyata di Cina itu WC itu ya bukan jorok Bu. Jadi dia satu ruangan seperti ini, yuk lubang. Jadi kita itu nggak di ruangan itu sendiri, tapi bareng-bareng. Kelihatan sama temannya, wah, jorok sekali. Karena memang mereka tidak punya agama ya. Maka ini yang pertama adabnya adalah menutup diri dan jauh dari pandangan manusia. Kemudian yang kedua, ya, quli inda dukhul bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya. Yang kedua, ini membaca doa, ya, membaca doa
ketika akan masuk ke toilet. Doanya apa? Pertama baca bismillah. Apa fungsinya baca bismillah? Adalah untuk menutupi ya diri dari pandangan syaitan. Jadi biar tidak diintip sama jin, sama syaitan ketika buang air. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dan juga Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, satu ma baina a'yunil jin wa awrati bani Adam idza dakhala ahadum al-khala an yaqul bismillah. Kata Nabi SAW, penghalang antara mata jin dan manusia adalah ucapan bismillah apabila kalian masuk ke dalam toilet, ketika kalian menunaikan hajat-hajat kalian. Maka jangan lupa untuk membaca bismillah. Kemudian diikuti Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khabaithi. Ini doa ya untuk masuk ke toilet juga setelah membaca bismillah. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari khubuth dan khabaith. Tafsiran yang paling kuat di antara para ulama bahwa khubuth itu adalah setan laki-laki, khabaith artinya setan perempuan. Jadi kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari setan laki-laki dan setan perempuan. Ya. Ini dilakukan sebelum dia masuk ke dalam toilet. Kemudian yang ketiga, di antara adab menunaikan hajat kata beliau di sini, ya, qaddimi rijlaki al-yusra fi dukhul wal yumna fil khuruj. Wa dzalika liqauni at-tayammun fi ma huwa syarif wa tayasur fi ma huwa ghairu syarif. Baik. Dahulukan kakimu yang yang kiri ketika masuk ke dalam toilet. Dan dahulukan kaki kananmu ketika keluar dari toilet. Yang demikian itu karena ya mendahulukan kanan pada sesuatu yang mulia dan mendahulukan yang kiri pada sesuatu yang tidak mulia. Ya. Nabi SAW mengatakan yuhibbut tayammun. Nabi itu suka memulai sesuatu dengan sebelah kanan terlebih dahulu. Nyisir sebelah kanan, pakai sepatu sebelah kanan, pakai sendal sebelah kanan, pakai baju sebelah kanan terlebih dahulu, kalau nyalami orang dari kanan terdahulu. Jadi untuk hal-hal yang baik itu dimulai dari sebelah kanan, ya. Tapi untuk sesuatu yang buruk, ya, itu dimulai dari sebelah kiri, termasuk masuk ke toilet. Ya, masuk toilet itu tempat yang buruk, tempat orang membuang kotoran, maka dimulai dengan kaki kiri terlebih dahulu, keluarnya kaki kanan. Ya. Jadi ini perlu diperhatikan ketika masuk ke toilet, kaki kiri terlebih dahulu, kalau keluar dari kaki kanan. Ya, keluar dengan kaki kanan. Kemudian adab yang keempat, idza kharajti faquli ghufranaka. Ya. Setelah engkau keluar, ya, maka ucapkanlah ghufranaka. Ya. Li hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala qala ghufranaka. Berdasarkan hadisnya Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam ketika keluar dari tempat menunaikan hajatnya, beliau mengucapkan ghufranaka. Ghufranaka artinya aku mohon ampunanmu ya Allah. Ya. Kenapa disunahkan untuk mengucapkan ghufranaka setelah kita menunaikan hajat? Dijelaskan oleh para ulama, hikmahnya adalah agar seseorang itu dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dari kotoran yang sifatnya fisik, tapi juga kotoran yang berupa dosa-dosa. Itu hikmahnya ibu-ibu.
Kenapa kalau kita keluar dari toilet yang kita baca ghufranak, kok minta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Ya, bukankah kita itu baru membuang kotoran yang berupa fisik dari tubuh kita? Air kencing, kemudian juga BAB, itu kan buang kotoran semua. Maka agar seorang itu sempurna, yang dibuang itu bukan hanya kotoran fisiknya, tapi juga kotoran dosa-dosa. Makanya ghufranaka, kita katakan, ya Allah ampuni dosaku. Sehingga orang itu kas keluar dari toilet, bersih fisiknya, bersih juga dirinya dari perbuatan dosa. Itu hikmah yang disebutkan oleh para ulama mengapa orang setelah keluar dari toilet dia disunahkan membaca ghufranaka. Kemudian yang kelima, la tastaqbilil kiblata wa la tastadbirha, ya, inda qada'il hajah. Janganlah engkau wahai ukhti muslimah untuk menghadap kiblat saat buang hajat, demikian juga membelakanginya. Ya, jadi ini adab, ya, masalah tempat. Kita itu tidak boleh buang hajat itu menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, terutama di ruang yang terbuka. Karena kiblat itu adalah arah yang mulia. Ketika kita sholat kita menghadap kiblat. Maka satu hal yang tidak pantas saat buang hajat, saat kita membuang kotoran-kotoran kita pun menghadap ke arah kiblat. Ya. Di hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dalilnya adalah hadisnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Idza ataitumul ghaid fala tastaqbilul qiblah wa la tastadbiruha, walakin syarriku aw gharribu." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, apabila kalian menunaikan hajat, maka janganlah kalian menghadap ke arah kiblat. Jangan pula kalian membelakanginya. Nah, ini jelas sekali dalilnya menunjukkan tidak boleh menghadap ke arah kiblat dan tidak boleh membelakanginya. Walakin syarriku aw gharribu, tapi hendaknya kalian menghadap ke arah timur atau ke arah barat. Nah, mungkin ada yang bertanya, Ustadz, kalau kita menghadap ke arah barat ya malah ngadep kiblat kalau di Indonesia, ya enggak? Maka kita perlu tahu konteks hadis ini disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat beliau berada di kota Madinah. Kota Madinah itu kalau sholat ngadepnya ke arah selatan, karena kiblatnya di arah selatan. Ya, Madinah kan di utara, bawahnya itu Mekah. Ya, oleh karena itulah Nabi mengatakan kepada para sahabat, syarriku au gharribu. Akan tetapi hendaknya kalian itu kalau buang hajat menghadap ke arah timur atau ke arah barat, karena kiblatnya selatan. Membelakangi kiblat artinya menghadap ke utara atau ke selatan. Ini yang dilarang. Nah, kalau kita justru tidak boleh menghadap ke arah barat, karena itu kiblat kita, walaupun agak miring sedikit, ya. Barat agak miring sedikit, itu kiblat kita. Ya, sehingga kita kalau ingin buang hajat menghadaplah ke utara atau menghadap ke selatan. Ke utara ngadep Merapi, ke kiri ngadep laut selatan kalau di Jogja. Gampangnya seperti itu. Ya, jadi Nabi SAW melarang. Kalau Abu Ayyub, kemudian Abu Ayyub mengatakan, faqadimna Syam fawajadna marahid, ya, qad buniyat nahwal Ka'bah. Fanan harifu anha wa nastaghfirullaha ta'ala. Kemudian Abu Ayyub mengatakan, ketika kami datang ke negeri Syam, kami mendapati bahwa tempat-tempat atau kamar mandi, ya, telah dibangun menghadap Ka'bah. Maka kemudian kami memalingkan, ya, atau mengubah arahnya, dan kemudian kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan bahwa ini berlaku juga pada toilet-toilet yang ada di rumah. Ya, sebaiknya untuk tidak menghadap atau membelakangi kiblat.
Tapi hukumnya ini cuma mustahab ya, tidak sampai pada hal yang wajib. Ya, dalilnya kenapa ini cuma sampai mustahab saja, bukan satu hal yang wajib? Karena Abdullah bin Umar, sahabat Abdullah bin Umar itu pernah melihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membelakangi kiblat, tapi waktu itu buang hajatnya di dalam rumah. Ya, dalam hadis riwayat Al Bukhari, Abdullah bin Umar mengatakan, "Iltaqaitu fawqa dhahri baiti Hafsah li ba'di hajati." Saya itu pernah naik ke atap rumahnya Hafsah. Hafsah itu kakaknya Abdullah bin Umar dan istri dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya naik ya ke atas rumahnya Hafsah. Ya, kemudian faro'aitu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yaqdi hajatahu. Kemudian beliau nggak sengaja melihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menunaikan hajat beliau. Mustaqbilal kiblah, mustaqbilas Syam. Dalam keadaan Nabi itu membelakangi kiblat dan menghadap ke negeri Syam, ke utara. Ya, jadi beliau membelakangi kiblat ketika buang air. Nah, ini terjadi di dalam rumahnya Hafsah. Makanya para ulama mengambil sebuah kesimpulan. Larangan dari buang air menghadap atau membelakangi kiblat itu ya ketika berada di ruang yang terbuka. Tapi kalau kita berada di ruang yang tertutup, maka tidak mengapa buang air menghadap kiblat atau membelakanginya. Seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya Abdullah bin Umar. Ya. Nah, bagaimana dengan hadisnya Abu Ayyub tadi yang mereka sampai mengubah arah-arah kamar mandi mereka atau toilet-toilet mereka? Maka ini hukumnya sunnah. Oleh karena itu kita lihat di Indonesia ya, walaupun di dalam rumah toilet-toilet itu tetap diarahkan tidak menghadap atau membelakangi kiblat, karena memang itu satu hal yang sangat dianjurkan walaupun berada di dalam rumah. Ya, adapun kalau berada di luar rumah, ya dia nggak boleh sama sekali menghadap atau membelakangi kiblat. Harus menghadap ke arah yang bukan membelakangi atau menghadap ke kiblat. Nah, ini menunjukkan ya hadisnya Abdullah bin Umar sekali lagi menunjukkan boleh kalau di dalam rumah untuk menghadap atau membelakangi kiblat. Tapi kalau di luar tidak boleh sama sekali. Kemudian yang keenam, adab yang keenam, istinja dengan air. Istinja itu cebok, ya, cebok dengan air atau dengan batu atau dengan kertas. Kertas ini maksudnya tisu. Ya, wal ma'u afdal. Dan ya mencebok dengan air itu yang paling bagus, paling afdal. Qala Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala fa ahmilu ana wa gulamun nahwi idawatan min ma, ya, wa anzatan fa yastajibil ma. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ya, dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah masuk ke kamar kecil. Kemudian aku bersama seorang anak kecil bersamaku membawa satu ember atau membawa ember yang berisi air dan juga sebuah tombak yang pendek. Fayastajibil ma, maka Nabi SAW kemudian beristinja atau cebok dengan menggunakan air tersebut. Jadi ini yang paling afdal. Yang paling afdal adalah kita menggunakan air. Walaupun menggunakan batu dan menggunakan tisu itu juga ya diperbolehkan. Cuma disebutkan oleh para ulama Syafi'iyah ya, kalau mau menggunakan tisu, syaratnya tisunya itu bukan tisu basah, tapi tisu yang kering. Ya, karena tidak boleh menggunakan sesuatu yang lembab.
dia harus kering sehingga bisa mengikis ya kotoran yang ada di bagian yang terkena kotoran. Ya, jadi perhatikan ya. Jadi sebenarnya kalau kita anak ngompol itu diusap pakai tisu basah, itu dia bersih tapi tidak mensucikan. Tapi kalau dilap pakai tisu kering itu malah suci, ya, malah bersih. Dianggap suci. Tapi kalau pakai tisu basah malah tidak dianggap suci. Baik. Kemudian dari hadisnya Aisyah, idza dhahaba ahadukum ilal ghaid, kata Nabi SAW, apabila kalian hendak menunaikan hajat kalian, falyadhhab ya ma'ahu bi thalathati ahjar. Maka hendaknya dia pergi sambil membawa 3 batu. Ya, jadi kalau mau pakai batu itu minimal 3 butir batu. Qala falyastatib biha fa innaha tujzi'u anhu. Maka silakan bagi dia untuk bersuci atau bercebok dengan 3 batu tersebut, karena 3 batu tersebut sudah mencukupi. Ya, sudah mencukupi. Qala wasti'malu al-waraq an-nashif kasti'malil ahjar. Dan menggunakan tisu, ya, tisu yang bisa menyerap, maka ini seperti menggunakan ya batu. Jadi dikiaskan menggunakan batu. Jadi boleh ya menggunakan batu, ya. Lakin afdal, kata beliau, al afdal istimalul ma, yang paling afdal adalah menggunakan air. Waqad rawa Malik fil Muwatta bi sanadin sahih an Sa'id bin Musayyib annahu su'ila adil wudu' min al-ghaid qala bil ma faqala innama dzalika wudu' nisa. Ya, beliau mengatakan, ya, diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwatta dengan sanad yang sahih dari Sa'id bin Musayyib bahwa beliau ditanya tentang berwudu, ya, tentang berwudu dari buang air dengan menggunakan air. Dengan menggunakan air, maka beliau mengatakan innama dzalika wudu'un nisa, demikianlah wudunya para wanita. Ya, jadi dia buang air dengan membersihkan diri dengan air. Bahkan riwayat yang lain dalam dalil lain yang menunjukkan bahwa disunahkan menggunakan air adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Taubah. Ya, fiha rijalun yuhibbu an yatatahharu. Ketika berbicara tentang Masjid Quba, dikatakan bahwa di sana ada orang-orang yang suka bersuci. Kenapa Allah turunkan ayat pujian kepada para penduduk Quba? Karena ternyata penduduk Quba itu kalau bersuci mereka selalu menggunakan air. Mereka selalu menggunakan air untuk cebok. Nah, mana yang lebih utama? Kita pakai ada batu, misalnya ada batu, ada air. Atau ada tisu, ada air. Mana yang paling utama? Air, ya tentu air. Tapi sekarang kalau ingin yang lebih afdol lagi, para ulama Syafi'iyah mengatakan yang paling afdol adalah dengan tisu terlebih dahulu, baru kemudian menggunakan air. Ini kita bukan bicara ininya ya, hukumnya ya, tapi yang afdol itu justru pakai tisu terlebih dahulu. Ada yang bisa jelaskan ya? Kenapa pakai tisu duluan baru diikuti dengan air? Itu lebih afdal menurut ulama Syafi'iyah. Coba kita pakai nalar kita. Pakai air kemana-mana. Baik, kita tabung dulu. Ya, ada lagi yang punya alasan. Kenapa kok para ulama Syafi'iyah itu bilang tisu dulu itu lebih afdal, baru kemudian pakai air? Nah, kenapa yuk? Alas saja ibu-ibu, itu biar tangan kita tidak nyentuh. Kalau pakai tisu kan terlindungi oleh tisu, dibersihkan dulu pakai tisu. Jadi tangan kita itu kalau ketika menyentuh bagian kulit itu sudah tidak ada lagi kotorannya. Kalau langsung pakai air kan megang-megang. Tapi kalau pakai tisu itu ya sudah bersih, baru kemudian dibersihkan dengan air, ya. Baik, itu menurut para ulama Syafi'iyah yang paling afdal. Kemudian setelah itu baru menggunakan air saja, baru yang ketiga menggunakan tisu, ya. Baik,
Jadi itu cara cebok ya, cara cebok ya kita menggunakan air ya atau batu atau tisu. Udah pernah nyoba pakai batu belum? Ya. Tapi kalau dulu coba di tempat kalau ke kampung itu ya, terutama kalau kita ke tempat orang yang punya keterikatan sama agama ya, misalnya kiai lah atau pak kaum gitu. Kalau ke toiletnya mereka selalu ada batu. Apa kira-kira itu? Untuk apa? Batu lempung itu ya, kecil itu. Ya, kemungkinan besar ya itu dipakai untuk goret-goret kotoran ya. Kemudian habis dipakai dicuci, nanti dipakai ulang lagi gitu ya. Wallahu taala a'lam. Jadi begitu kata beliau ya. Jadi paling utama adalah dengan menggunakan air. Ya. Makanya orang barat kemarin itu, ini min babil faedah, ada beberapa orang Eropa yang merasakan nikmatnya cebok pakai air. Jadi mereka waktu itu nonton Piala Dunia di Qatar. Ya, nonton Piala Dunia di Qatar, kok kemudian di Qatar tuh setiap toilet tuh ada semprotan. Ini gue ngopo, ya, bidet gitu ya. Dan pokoknya dipakai kok kasa lebih keset bersih gitu. Berarti selama ini ceboknya mereka ya cuma pakai tisu itu kan, pakai tisu makanya nggak enak gitu ya. Nah kita itu sebenarnya, masya Allah ya, orang barat kita tuh nggak perlu niru orang-orang barat. Saya tuh pernah ke hotel, ada temen nikah di hotel berbintang di Jakarta. Ya, kemudian kebelet pengen ke toilet, bingung, nggak ada air, semuanya pakai tisu. Pas mau buang air gimana ini caranya? Ya, mau cebok kan pakai tisu itu tetap nggak, ada yang kurang lah. Akhirnya kita pakai akal apa? Di flush dulu, flush, cur kan, udah di apa? Udah turun kotorannya, udah ganti air, kemudian kita flush lagi, ganti air lagi ya, itu pakai air itu buat cebok gitu ya. Ya, ya tangannya hidup, tapi kan airnya bersih, airnya sudah bersih. Nah itu triknya kalau misalnya tidak ada toilet ya. Tapi sekarang biasanya ada bidet. Bidet itu kayak di bandara YIA, itu di bawahnya langsung ada tembakan, langsung nembak ke arah kotoran itu. Ya, jadi kita tinggal di thread langsung dia keluar, turun nembak ke arah tempat keluarnya kotoran. Baik. Kemudian kata beliau di sini, la tastajmiri ya atau tastaji bil azami war rauf. Ya. Jangan kamu, ya kemudian yang ketujuh, janganlah engkau wahai saudari muslimah untuk melakukan istijmar atau cebok dengan menggunakan tulang atau menggunakan kotoran. Rauf itu kotoran yang sudah mengering. Jadi dulu Nabi SAW pernah minta dibawakan beberapa batu, tapi kemudian Abu Hurairah tidak mendapati batu. Jadi nggak semuanya batu, ada rauf. Rauf itu adalah kotoran yang sudah mengering, membatu. Hewan tapi sudah membatu, makanya demikian tidak diperbolehkan. Nah, alasannya itu karena itu adalah min zadi ikhwanakum minal jin. Ya, yang namanya tulang dan kotoran hewan itu merupakan perbekalan saudara-saudara kalian dari kalangan jin. Jadi mereka nggak tahu gimana, itu satu hal yang gaib. Cuma Nabi mengkabarkan kalau tulang-tulang itu bakal mungkin disep-sep ya, tahu diisep-isep itu ya, benar ya, diisep-isep ya. Saya pernah dengar ibu-ibu itu bilang, ini gue diisep-isep tulang ayam gitu ya, artinya dicep, di apa? Ceker itu apa bu? Ya dikecup-kecup. Nah itu disep-sep sama jin mungkin. Kalau ada kotoran kita, maka mereka tidak bisa memakan tulang-tulang tersebut. Maka ini tidak diperbolehkan kemudian menjadikan tulang itu untuk cebok. Kemudian faedah selanjutnya atau adab yang selanjutnya yang ke-8 ya. La tamassil farja bil yamin wala tastanji biha. Ya, jangan kita memegang farji dengan tangan kanan, demikian juga jangan bercebok dengan menggunakan tangan kanan. Jadi dimakruhkan pegang farji dengan tangan kanan, tapi peganglah dengan tangan kiri.
Nah, hukumnya sama ya. Dalilnya yang dipakai itulah larangan untuk memegang zakar sebenarnya. Ya, hadis Abu Qatadah radhiyallahu anhu, dalam hadis Abu Qatadah disebutkan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza bala ahadukum fala yamassa dzakarahu bi yaminihi wala yastanji bi yaminihi." Apabila salah seorang di antara kalian itu buang air, maka janganlah dia memegang zakarnya dengan tangan kanan. Dan jangan pula dia beristinja dengan tangan kanan. Nah, di hadis ini yang disebut megang zakar, artinya megang kemaluan laki-laki. Kemudian beliau mengatakan wa hukmu masil mar'ati farjaha biyamin ka hukmi masir rajuli zakarahu. Maka hukum seorang wanita ya mengusap atau memegang farjinya dengan tangan kanan ini seperti hukum seorang laki-laki yang memegang zakarnya dengan tangan kanan. Fanisa'u syaqa'iqur rijal, karena perempuan itu adalah saudara kandungnya laki-laki, hukumnya sama. Jadi kalau laki-laki nggak boleh pegang farji ya, pegang zakar, maka yang perempuan tidak boleh memegang farji. Bahkan ada hadisnya Imran bin Husain, ada sahabat namanya Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu, beliau itu menyebutkan, saya itu setelah membaiat Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sama sekali nyentuh zakar itu dengan tangan kanan. Jadi tidak pernah sekali tangan kanannya ini memegang sesuatu yang jorok setelah tangan kanannya memegang tangan kanan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi hukumnya tidak diperbolehkan menggunakan tangan kanan. Kenapa? Karena tangan kanan tangan yang mulia, kita pakai untuk makan. Maka kalau nanti kebayang megang yang lembek-lembek itu ya, kotoran, kemudian kita pakai makan ya kan akan berefek pada pada kondisi kita ya. Misalnya ini ya, tangannya habis megang sesuatu yang kotor ya, kotoran gitu ya. Terus walaupun dia sudah cuci, tapi tetap terasa itu, masih terasa itu ketika makan. Makanya ada tangan yang baik, ada tangan untuk pekerjaan yang kotor. Ya, tangan kiri itu dipergunakan untuk yang kotor-kotor. Kemudian kata beliau yang ke-9, adab yang ke-9, la yajuzu at-takhalli yani qada'il hajah fi tariqin nas au fi dhillihim. Tidak boleh buang air ya di jalan-jalan yang dilalui oleh manusia atau di tempat-tempat mereka bernaung. Jadi itu ada tempat yang kita tuh nggak boleh buang air di sana ya. Ini perlu diajarin ke anak-anak kita, jangan sembarangan buang air. Di antaranya di jalan, ya. Yang kalau jalan ditabrak Ustaz, ya. Bukan gini, misalnya kita di desa ya, jalan kampung, ada jalan setapak. Ya, jangan kemudian buang air di sana. Kalau di jalan sini ya nggak mungkin lah ada orang eok di jalan besar, ketabrak ya. Kalau di jalan-jalan kampung gitu ya, pematang sawah ya, kemudian buang air di sana, maka ini tentu akan menimbulkan gangguan kepada manusia. Demikian juga fi zillihim, tempat-tempat mereka berteduh. Nah itu kadang malah halte bus itu bau pesing. Ya, halte bus itu malah bau pesing. Ya, ini tidak boleh. Anda itu tempat orang berteduh. Orang menanti bus di tempat itu, ya, Anda malah buang air di sana. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadisnya Abu Hurairah, beliau mengatakan, "Ittaqu la alla anain." Takutlah kalian pada dua perkara yang terlaknat. Qalu wa ma alla anani ya Rasulullah. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu dua perkara yang dilaknat wahai Rasulullah? Qala alladhi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim, yaitu orang-orang yang buang air di jalan-jalannya manusia atau di naungan-naungan mereka, tempat-tempat mereka berteduh. Jadi tidak boleh kita buang air di tempat orang berteduh. Ya. Alasannya kenapa? Alasannya karena itu akan menimbulkan gangguan bagi kemaslahatan umum. Ini fasilitas umum. Tidak boleh kemudian Anda malah membuat bau di sana. Dan maksud dari Allah anain ya, artinya apa? Kita berpeluang atau berpotensi untuk dilaknat orang. Orang mendoakan keburukan untuk kita. Ya, ketika
orang itu ingin menunggu bus misalnya ya dengan keadaan nyaman, kok tiba-tiba tercium bau pesing gitu ya. Bisa jadi orang yang mendapati bau pesing itu mendoakan keburukan. Ya, dia bilang ya Allah, siapa yang kencing di sini ya berikan dia hukuman ya, atau dia laknat, semoga Allah melaknat dia, itu bahaya. Oleh karena itu jauhilah dua tempat yang menyebabkan kamu itu terlaknat, dilaknat. Itu apa? Kencing di jalan-jalan manusia atau di tempat-tempat mereka bernaung. Kemudian yang ke-10, yukrahu at-tabawul ya fi al-mustaham, yakni makan al-ikhtisal. Dimakruhkan untuk buang air di tempat ya kita mandi. Al-mustahim atau mustaham adalah tempat mandi. Ya. Nabi SAW melarang ya yabula fi maksalatihi, untuk kencing di tempat dia mandi. Jadi idealnya itu dipisah antara tempat buang hajat dengan tempat mandi. Kenapa? Karena dikhawatirkan nanti bekas-bekas najis itu akan tetap berada di sana. Jadi kita terpercik. Ya, kan air itu kan kalau nggak mengalir secara baik kan artinya akan ada air kencing yang menggenang. Ya, kecuali kalau misalnya dia bisa memastikan kalau pipis, kan ibu-ibu itu kan pipisnya kan jongkok ya. Ya, walaupun laki-laki juga jongkok ya. Tapi perempuan itu kan pasti jongkok. Kalau laki kan masih bisa dalam keadaan berdiri. Maka dia itu buangnya itu di lubangnya. Ya, di lubang tempat air itu keluar. Jangan kemudian pas di tengah tempat dia yang juga dia mandi itu di sana gitu. Ya, tapi dia buang langsung. Sehingga apa? Kemungkinan sisa air kencing itu tetap berada di tempat mandi itu kecil. Kenapa? Karena langsung meluncur ke lubang pengeluaran. Tapi kalau dia pipis di tengah kamar mandi, ya entah ada kejadian apa, dia mungkin nyiramnya terlalu sedikit, ada kemungkinan air najis kencing tadi itu tetap berada di lantai. Itu sebabnya. Ya. Maka Islam itu sangat menjaga bagaimana agar kita tidak terkena najis. Kalau mau pipis di toilet ya udah pipis di lubangnya itu. Ya, pipis di lubangnya toilet itu. Kalau enggak mau pipis di kamar mandi misalnya, sebagian orang itu sebagai rumah kamar mandi sama toilet itu pisah. Yang untuk buang air ya ini, yang untuk mandi ya ini. Tapi tiba-tiba ketika mau mandi kebelet. Ya, udah buka baju, kalau mau ke sebelah repot. Akhirnya ya sudah di situ. Nah, upayakan agar tidak tersisa di lantai. Ya, ima dengan cara dia pipisnya itu di lubang, ya, lubang pengeluaran, atau memang dia siram dengan sempurna. Kan kamar mandi kita tuh kadang-kadang macam-macam kondisinya. Ada yang mungkin tersumbat ya, kadang mohon maaf ya, kadang itu ketinggian lantainya itu tidak bagus ya. Jadi air itu kan harusnya kan dia ke tempat pembuangan itu semakin rendah begini kan. Sehingga kalau ada air pasti langsung masuk lubang. Kadang bangunnya kurang bagus. Atau sehingga jadi bukan tukang tapi bapak EDW gitu ya. Jadi malah begini jomblang ya. Menggenangnya di pojok bukan ke lubang. Nah itu ya bahayanya gitu ya. Kalau kita nggak pipisnya itu nggak di lubang, khawatir nanti tergenang ya. Nah, maka hendaknya kita tidak dimakruhkan kita untuk buang air kecil di tempat mandi. Kemudian la yajuzul baul fil ma'i raqid alladzi la yajri. Tidak boleh untuk buang air di air yang tergenang, yang tidak mengalir. Kayak kolam. Nah, itu makruh ya. Kolam renang itu ya, keluar dulu, jangan pipis di dalam kolam renang ya. Karena itu orang bareng, nanti ada yang ambil nafas gitu ya. makanya itu kalau kolam renang itu diukur secara kimiawi itu kandungan urinnya itu banyak itu ya, lumayan itu ya, apalagi kolamnya orang tahu dikoras ya, maka nggak boleh seseorang itu kalau mau keluar mau buang air, dia keluar dulu buang air, kemudian dia bersuci baru kembali ke kolam tersebut ya. Jadi tidak walaupun itu lebih dari 2 kolah kan Ustaz ya, itu kan lebih dari 2 kolah, tapi karena itu tidak mengalir, maka Anda disunahkan untuk keluar dulu baru kemudian buang air.
Ini tempat-tempat yang dilarang untuk buang air. Kata Nabi SAW, ya, kata Jabir, naha an yubal fil ma'ir raqid. Nabi SAW melarang dari buang air di air yang tergenang, air yang tidak mengalir. Dan satu lagi ya yang mungkin belum beliau sampaikan, nggak boleh kencing di lubang hewan. Ya, jadi misalnya di hutan atau kita di tempat terbuka, kadang-kadang hewan-hewan itu seperti tikus atau ular itu membuat lubang. Maka tidak boleh kita mengencingi lubang-lubang itu. Para ulama menjelaskan kenapa dikhawatirkan menimbulkan kemudaratan. Pas jongkok lagi pipis keluar ular ya, cup langsung bahaya. Ya, maka Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Dawud, Rasul SAW naha an yubal fil hujr. Rasulullah SAW melarang untuk kencing di lubang. Ya, kemudian yang ke-12 ya, tidak wajib untuk beristinja dari rih. Jadi kalau keluar kentut itu ya tidak harus beristinja. Kemudian yang ke-13 ya, la tastahbi athna at-takhali ma fihi dzikrullah. Janganlah engkau membawa ketika engkau buang air apa yang di dalamnya terdapat penulisan nama Allah. Ya, seperti bawa mushaf ya, atau bawa kitab, bawa buku yang di dalamnya terdapat penulisan nama Allah. Ya, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa man yu'adzim sya'airallah fahiya min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, maka yang demikian merupakan ketakwaan hati. Maka yang ada penulisan nama Allahnya itu sesuatu yang perlu dimuliakan. Oh, pertanyaan mungkin muncul, sebagian orang itu punya Quran atau mushaf saku. Ya, ketika dia ke toilet, apakah mushaf sakunya tadi itu boleh harus dia tinggalkan di luar atau boleh dia bawa ke dalam toilet? Ada mushaf nih ya. Nah, maka dilihat kondisinya, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dilihat kondisinya. Kalau kondisinya itu mushafnya kalau dia tinggalkan di luar, itu akan ada kemungkinan dicuri, maka dia bawa ke dalam nggak apa-apa. Tapi ditutup, jangan dalam keadaan terbuka. Tapi kalau misalnya aman, ya, misalnya dia di toilet rumah temennya, siapa juga yang mau mencuri, ya udah dia tinggalkan di luar, kemudian dia masuk ke dalam toilet. Ustadz, dalam HP saya ada program Al-Quran. Ada orang yang suka baca Quran dari HP. Apakah berarti HP-nya harus ditinggal di luar? Jawabannya tidak. Yang penting aplikasinya jangan Anda buka saat Anda buang air besar. Ya. Nah, kalau ibu-ibu mungkin enggak. Kalau kita itu ya, yang tugas kayak ngajar-ngajar agama seperti ini kayak saya, itu kan kadang baca dari e-book gitu ya, HP gitu ya. Nah, ya itu kadang-kadang, wah sih daripada nggak ada kerjaan apa-apa, buka, nggak boleh ya. Nggak boleh. Di kamar mandi itu nggak boleh lama-lama, ya, harus secepat mungkin. Karena itu tempat yang buruk, tempatnya setan, ya. Maka jangan kemudian lama-lama di dalam toilet. Ya, sekarang ini ya, sejak ada HP gadget ini, orang jadi makin lama. Kenapa? Karena sambil buka HP, lihat browsing setengah jam sendiri jongkok itu ya. Apalagi ada wifi gratis, ya, tambah lagi. Baik, kemudian juga kata beliau di sini, ya, la tatakallami, ya, la tatakallami athna at-takhalli bi syai'in walau bi raddi salam. Kalau Anda itu sedang buang hajat, jangan ngobrol, jangan ngomong, walaupun hanya membalas salam. Ya, Nabi SAW ana rajulan ya marra wa Rasul SAW yabul fasallama falam yarudda alaih. Nabi itu pernah buang air kecil, lalu ada orang yang ngasih salam lewat, ngasih salam kepada beliau, maka Nabi tidak membalasnya. Ya. Kemudian yang ke-15, yustahab ya al-irtiyad al-makan ar-rahu ya, alin inda tabawul wa adami tabawul ala makani solb ihtirazan min irtidadi an-najasa alaih. Ya, disunahkan kamu itu mencari tempat yang permukaannya lembek dan tidak keras.
Ya, jangan mencari tempat buang air yang keras, yang bisa memercikkan kembali air kencing. Jadi misalnya di ruang terbuka, ya jangan kencing di batu-batu yang kemungkinan air itu akan memercik kembali. Tapi cari misalnya kencingnya di tanah yang bisa meresap, ya. Tujuannya itu kata beliau agar tidak kembali. Kemudian ada tambahan dari apa yang beliau sampaikan. Masya Allah, beliau udah nyampaikan 15, ada lagi tambahan. Di antara adab qada'il hajat itu tidak menahan buang hajat. Jadi kalau misalnya sudah ada perasaan ingin ke belakang, itu jangan ditahan. Kenapa? Karena ini akan membahayakan ya organ pencernaan kita. Dalam syariat dikatakan la dororo wala diroron, tidak boleh membahayakan dan tidak boleh dibahayakan. Jadi jangan kemudian ditahan-tahan karena ini akan menimbulkan penyakit. Ya, sesuatu yang memang sudah saatnya untuk keluar ya dikeluarkan. Ya, cuma nggak boleh sembarangan juga ya. Kan saya tuh pernah nemui di Masjidil Haram itu, kan toilet kan di bawah semua. Nah, kadang sudah penuh, jamaah itu diarahkan ke atas, yang paling atas, lantai yang paling atas. Ya, satu ketika itu ada jamaah yang kebelet, bukan orang Indonesia, bukan ya. Akhirnya apa? Ya udah dia lari-lari, ternyata pas di tengah bocor sudah. Sehingga ketika kita mau turun itu, waduh, melihat sesuatu hal yang menjijikan. Makanya kalau sudah memang kerasa ingin ke belakang, tunaikan dulu hajat kita. Ya, la dororo wala diron, karena akan menimbulkan kemudaratan kalau itu tahan. Kemudian juga tambahan ya, disunahkan untuk kencing sambil jongkok. Ibu pasti jongkok. Ini maksudnya bagi laki-laki. Ya, bagi laki-laki. Aisyah itu pernah mengatakan barang siapa yang mengatakan bahwa Nabi itu pernah kencing dalam keadaan berdiri, maka jangan kalian percayai. Beliau itu pasti kencingnya duduk. Itu menurutnya Aisyah. Tapi dalam hadisnya Hudzaifah dikatakan bahwa beliau pernah melihat Nabi kencing dalam keadaan berdiri. Dia melihat Nabi berdiri, gitu ya, ketika menunaikan hajatnya. Maka bagaimana menyatukan dalil ini? Hukumnya itu cuma makruh. Makruh kalau kencing berdiri. Afdolnya adalah kencing dalam keadaan duduk. Ini bagi laki-laki. Kalau perempuan ya nggak bisa. Perempuan pasti jongkok. Dan juga yang disunahkan adalah mencuci tangan ketika selesai buang hajat. Jadi mencuci tangan itu sunnah ya. Sabunan tangannya itu setelah kita buang air itu sunnah. Ya, diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah dari Abu Hurairah, beliau mengatakan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam idza atal khala ataituhu bima fi taurin aw raqwatin fastanja thumma masaha yadahu alal ard. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin menunaikan hajatnya, ya beliau aku kata Abu Hurairah membawakan satu gayung air. Kemudian air tersebut Nabi pakai untuk beristinja, lalu beliau mengusapkan tangannya ke tanah. Nah, ini. Ya, tujuannya agar apa? Untuk membersihkan bekas-bekas ceboknya tersebut. Maka dari sini kata para ulama disunahkan bagi kita untuk mencuci tangan dengan sabun setelah buang air. Ya, Masya Allah, Islam mengajarkan kebersihan. Ini mungkin beberapa tambahan dari apa yang disampaikan oleh penulis. Insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan masuk ke dalam bab yang baru, yaitu al-wudu. Al-wudu, bagaimana tata caranya wudu. Ya, baik. Baik, kita cukup dulu sampai di sini. Insya Allah di pertemuan 2 pekan yang akan datang kita akan bahas tentang tata cara wudu. Baik, sebelum kita tutup, tafadholna, apabila ada pertanyaan kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya kan pernah menemukan ke suatu toilet itu yang nggak ada airnya. Nah, mau saya tanyakan itu kalau bersuci dengan tisu itu, misalnya habis buang air kecil itu apakah harus sampai sisa-sisa air kencing di kemaluan itu hilang semua atau yang penting sudah 3 tisu Ustaz? Soalnya biasanya udah pakai tisu berkali-kali itu kayak terasa masih ada sisa air tertinggal gitu Ustaz. Sisa air kencing enggak, harus dibersihkan bersih-bersih ya.
Ya harus bersih, harus bersih. Yang bagian bagian yang bisa terjangkau dengan tisu itu ya tetap harus dibersihkan sampai tidak ada lagi sisa air. Ya walaupun sudah 3 kali, tapi kalau masih ada airnya, karena yang namanya istinja itu dinilai bersih kalau tidak ada lagi sisa. Jadi kenapa diperintahkan oleh Nabi itu 3 kali? Itu agar bersihnya itu maksimal, agar bersihnya itu maksimal. Ya bukan cuma 1 kali, tapi sampai tiga kali. Maka yang diinginkan dengan istinja adalah hilangnya kotoran yang melekat pada zakar atau farji kita. Kalau dia masih melihat ada air di farjinya, tetap harus dia bersihkan. Walaupun sudah lebih dari 3 tisu. Ya. Baik Ustaz, sama kalau diizinkan boleh bertanya satu lagi Ustaz? Ya silakan. Tadi kan dikatakan bahwa tidak boleh berbicara saat buang air. Ya. Kalau misalnya mandi itu apakah juga dilarang Ustaz? Soalnya kan pernah misalnya di rumah lagi mandi terus ibu itu tanya, biasanya kalau nggak dijawab itu kayak terus-terusan ditanya, nah itu bagaimana ya Ustaz kalau mandi? Kalau mandi insya Allah nggak termasuk ya, ini buang air ya, ketika buang air. Kemudian kalaupun ada hajat, walaupun kita itu buang air, kalau memang mau tidak mau kita harus menjawab sesuatu ya, orang itu ada kepentingan, misalnya suami lagi cari kunci mobil, misalnya kunci motor, dia harus segera pergi ke kantor, ya nggak apa-apa, di sana Pak. Nah itu nggak jadi masalah kalau ada hajat. Hukumnya tidak sampai pada haram, hukumnya tidak sampai pada haram, apalagi di sana ada hajat. Ya, adapun mandi, bedakan antara mandi dan buang air. Yang dilarang itu adalah berbicara saat buang air. Ya, adapun saat mandi tidak menjadi masalah. Ya. Wa iya. Monggo yang lain kalau ada pertanyaan lagi silahkan. Monggo silakan. Bismillah, izin bertanya Ustadz. Monggo. Mengenai toleransi untuk percikan air ketika awan itu di toilet umum, dan toiletnya toilet jongkok. Itu kan untuk awan kan dengan bergamis panjang dan dengan serta atribut dalamannya celana panjang itu kan diusahakan mungkin disingkatkan untuk tidak terciprat. Tapi untuk toilet jongkok itu seberapa toleransinya untuk cipratan airnya agar tidak ragu-ragu Ustaz? Ya pokoknya dia berusaha. Kalau memang bakal menciprati, ya dia buka semua sehingga cipratan itu benar-benar tidak terkena pakaiannya sama sekali. Jadi dibuka habis, ya. Nah kalau misalnya dia buka separuh dan ada kemungkinan kecipratan, ya tidak boleh, ya. Jadi ya kita berusaha semaksimal mungkin. Kalau kemudian dan selama itu tidak ada peremehan, ya, tidak ada peremehan, kita mencoba untuk tidak terciprat, ya. Kemudian kalau masih ada yang terciprat, maka la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali dengan apa yang dia usahakan. Yang penting ibu sudah berusaha. Dan lebih kehati-hatian, kalau kita pipis di toilet jongkok itu sebaiknya dibuka semua. Jangan kemudian cuma diturunkan, ya, tapi dibuka semua. Repot Ustadz, ya, cari yang duduk. Atau pipisnya nggak bisa juga ya, tadi bilang nggak boleh ditahan, ya. Ya intinya sudah berusaha agar tidak terpercik, ya. Nah Ustaz, jazakallahu khairan. Wa iya. Silakan. Bismillah, assalamualaikum ya Ustaz. Izin bertanya, jadi kan pernah suatu hari itu barang itu terkena najis ya, berupa kencingnya kucing gitu. Nah, apakah kan itu ketawanya itu karena bau gitu. Apakah bau yang dihasilkan dari kencing kucing itu tuh jika barang itu tuh terkena barang yang lain, apakah barang yang lain itu ikut najis atau tidak Ustaz? Kalau dia sudah kering, tidak ada lagi cairannya, nggak ikut najis. Tapi kalau dia masih basah, terkena, maka ikut najis. Kaidah seperti itu. Walaupun dia masih bau, tapi kalau secara zatnya itu sudah tidak ada lagi, lalu tersentuh
ke tempat yang lain, ya ke sesuatu yang lain, maka tidak teranggap ternajisi karena zatnya sudah tidak ada, yang ada tinggal sisa baunya. Berarti tapi barang yang terkena itu masih najis ya? Kalau barang yang terkena masih najis, ya harus disucikan dengan air. Ya, wayak. Ya. Kalau barang yang terkena kucing itu alat elektronika gimana? Hah? Harus ganti baru? Enggak. Misalnya laptop, laptopnya dikecing-kecing gitu ya. Kan sosok bapak-bapak itu kan alas-alasan kerja sambil baring gitu kan. Terus dicur sama kucing itu gimana? Ya dia usahakan semaksimal mungkin dia bersihkan. Tapi kalau akan memudaratkan, merusak itu kalau disiram, ya dia bersihkan dengan tisu basah. Walaupun tidak suci ya, karena memang kalau disucikan itu akan memudaratkan. Ya, wallahu taala a'lam. Cukup, ibu-ibu yang di depan nggak pernah nanya ini, yang di depan paham semua ya. Oh iya, monggo Bu, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf Ustaz, izin bertanya. Ya. Yang tadi bahwa tidak boleh ada tulisan Arab di kamar mandi. Tulisan Allah. Tulisan nama Allah. Bukan tulisan Arab, tapi tulisan Allah. Berarti kalau ini kan dulu waktu anak-anak kamu masih kecil itu kan di pintu kamar mandi itu doa. Doa masuk. Oh ya nggak apa-apa. Itu bagian dalam juga doa keluar kamar mandi. Nah itu Kufron. itu gimana ya Ustaz? Ya itu termasuk zikir ya, tapi walaupun tidak ada penyebutan nama Allah, sebaiknya di luar, jangan ditaruh di dalam. Karena ya hafalnya kan bisa ditaruh di luar. Jadi ketika dia buka, dia lihat di pintu itu, tapi di bagian luarnya, bukan di bagian dalam. Karena bagian dalam ya termasuk bagian dalam toilet gitu. Jadi dan ghufronaka termasuk lafaz di zikir, maka sebaiknya itu ditempel di bagian luar, bukan di bagian dalam. Oh dia keluar kan harus buka pintu. Buka pintu, baru dia kelihatan tempelan tersebut. Tapi tidak semua tulisan Arab ya, tidak boleh masuk toilet. Misalnya nama Michael Jackson ditulis nama pakai tulisan Arab, ya tidak apa-apa. Iya, Ini pertanyaan yang kedua. Silakan. Alhamdulillah memang sedang kami pertanyakan. Kebetulan kan kami ini baru merawat orang tua. Yang mana seorang ibu yang usianya sudah 95 tahun. Masya Allah. Nah itu setiap sholat masih kami bimbing, masih bisa kami bimbing dan mengucapkan walaupun enggak lancar. Nah itu yang akan kami tanyakan Ustaz. Itu ketika buang air kecil, terutama ketika buang air kecil kan bisa sehari itu beberapa kali. Nah itu memang tidak kami pakai pampers karena takut nanti di kulit itu malah ruam. Nah, ibu itu masih ketika mau pipis itu selalu bilang, aku harus pipis gitu. Nah itu kami pispot kalau pispot. Nah di pispot itu setelah dan itu memang ibu juga alhamdulillah masih bisa pakai itu. Biar pas. Biar pas. Alhamdulillah. Nah ketika sudah pipis itu biasanya kami itu gini. Kami guyur pakai air gitu dua gayung kecil gitu. Terus setelah itu kami ini keringkan pakai handuk yang sudah kering. Yeah. Apakah seperti itu? Itu ketika nanti masuk waktu sholat itu sudah suci. Bisa suci atau memang harus dibagi mana Ustaz? Udah pas. Sudah itu udah alhamdulillah. Yang penting sudah diguyur dengan air kan? Ya sudah. Insya Allah sudah. Jadi istinjanya dengan air sudah terpenuhi. Terus air sisaan itu dimasukin ke pispot juga? Iya. Barengan, jadi nanti buang bareng-bareng? Iya, dibuang bareng-bareng. Jadi saya juga tahu gitu loh kalau ngerawat sama dia. Bareng-bareng di WC ya? Iya, tentu di WC. Iya gitu. Sudah benar Bu, sudah benar. Nah terus sekalian bertanya ya Ustaz tentang sholatnya Ibu. Iya. Nah itu kemarin ada yang berpendapat ini nanti sholatnya ibu itu
saya imami, jadi saya sholat di sebelahnya, ibu di sebelahnya, ibu di sebelahnya, makmum gitu. Nah berarti kan ibu itu nggak mengucapkan ini ya Allahu Akbar atau apa karena makmum. Nah terus ada satu lagi yang kebetulan itu pendapat saya tuh gini, sholatnya itu gini aja, dibimbing sendiri, maksudnya Allah Akbar gitu, terus nanti Bismillah. Nah itu dibimbing sendiri, jadi tidak makmum. Nah itu sebetulnya gimana ya Ustaz? Untuk orang tua yang sudah 95 tahun seperti itu cukup makmum, atau tapi juga kami tayamum, Ustaz. Kami tayamum, terus yang ruko yang bagian atasnya aja, bawahnya kami ini tutup ya sampai ke kaki juga. Nah itu cukup seperti itu dimaklumi atau memang dibimbing sendiri supaya ibu kami itu juga melafalkan gitu. Iya, kalau tapi masih akalnya masih sehat enggak itu? Masih bisa enggak itu misalnya baca Al-Fatihah? Kalau Al-Fatihah itu cuma sampai 3 ayat ya Ustaz. Setelah itu kayak hilang. Iya. Sudah mulai dimensia berarti. Apa kehilangan hafalan. Jadi sebaiknya jadi makmum aja. Iya, jadi makmum saja. Oh, nanti ibu ngajarkan itu beliau juga enggak mengucapkan. Iya. Jadi makmum aja insya Allah. Dan saya kira kalau sudah dismensia itu ya rufiat alaihil qalam al-aqlam. Jadi pena-pena itu udah diangkat. Kan syaratnya orang itu dibebani kewajiban itu kalau akalnya masih sehat. Tapi ini tidak kita dapati dari orang-orang yang sudah lansia dismensia.